Selamat datang di channel saya. Saya Syufiten. Saya adalah survivor breast cancer 2017. Di video kali ini, saya ingin membagikan tips atau pengalaman hidup saya sebagai survivor. Setelah saya di mastektomi atau setelah diangkat payudara saya merasakan agak kurang percaya diri. Dikarenakan payudara di sebelah kanan saya sudah tidak ada. Tapi setelah saya menemukan knockers alias sumpelan yang akan saya pakai, sehingga saya merasa lebih percaya diri. Knockernya seperti ini, tinggal disumpelkan ke sini dan payudaranya akan menjadi sama. Dan saya merasa lebih percaya diri. Untuk saat ini, saya mengelola stres saya dengan merajut. Seperti ini, knockers, ini dari awalnya, dan akan menjadi seperti ini. Knockers itu banyak size. Ada size A, ada size B, ada size C, atau size D. Ini terbuat dari bahan yang lembut, milk cotton, dan tidak terasa gatal. Dan knockers ini atau sumpelan bisa dicuci di mesin cuci dengan cara dimasukkan ke dalam laundry bag yang kita bisa beli di toko, mall-mall yang lain, tempat lain. Dimasukkan ke kantong laundry, kemudian kita cuci dan kita jemur. Ini isinya dakron dan aman untuk kita pakai. Knockers ini sangat mudah pemakaiannya, tinggal disumpelkan di BH kita. Untuk saat ini saya tergabung di knockers darah sebagai relawan untuk merajut knockers yang kemudian kita bagikan kepada teman-teman pejuang kanker yang sudah di mastektomi atau setelah pengangkatan payudara. Tentunya pemakaian knockers ini dipakai setelah jahitannya kering dan benar-benar sudah baik kondisinya, baru boleh kita memakai knockers. Knockers ini bisa diminta kepada grup kami di knockers darah. Tentunya dengan mengisi formulir, kita akan memberikan beberapa pertanyaan seperti nama, kapan dia mastektomi, sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian juga alamatnya di mana. Nah, setelah itu datanya kita masukkan ke grup kami akan proses. Tentunya akan memakan waktu lumayan lama karena kami merajutnya satu persatu, dan yang merajutnya pun para pejuang kanker di grup kami. Tentunya ada juga beberapa teman-teman kami yang sudah pandai merajut. Mereka pun tergabung di dalam grup ini. Untuk saat ini saya mengelola stres saya dengan merajut. Awal mulanya setelah saya selesai kemoterapi, saya merasakan sangat sulit untuk fokus dan mudah galau, tidak tahu mau ngapain. Sehingga saya pun mencari kesibukan yang positif yang bisa membuat saya lebih tenang, lebih nyaman, dan saya merasa lebih berguna. Kemudian saya belajar bagaimana merajut, membuat knockers seperti ini dengan tim kami di knockers darah. Akhirnya saya menemukan hobi saya
untuk bisa merajut. Dimana kita merajut knockers ini, kita bisa menuangkan pikiran kita ke rajutan seperti ini, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita lebih bermanfaat. Apabila kita menggunakan knockers ini, kita akan merasa lebih nyaman karena kita sudah kehilangan payudara kita. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita masih punya cara untuk mengakali supaya payudara kita kiri kanan sama. Emang banyak sumpelan yang lain yang mungkin dari silikon, tapi saya tidak begitu menyukainya karena itu berat rasanya. Tapi kalau knockers seperti ini, dia lembut dan dia ringan, nggak terlalu sulit untuk merawatnya. Saya pun mempunyai beberapa knockers yang warnanya pun warna-warni. Ini cukup menghibur saya, sehingga pun saya merasa lebih percaya diri. Kita sebagai survivor breast cancer, kita harus bisa mencari passion kita, apa yang kita sukai. Saya menyukai craft, sehingga saya menuangkan waktu saya untuk mengerjakan hobi-hobi saya. Dan ini sangat membantu saya, sehingga saya merasa lebih nyaman, tidak terlalu fokus memikirkan penyakit saya, sehingga yang kadang-kadang kita bisa menjadi galau. Kadang-kadang kita merasa bisa lebih kayak entah bagaimana rasanya, dan kadang kita merasa sulit untuk fokus, atau kita akan merasa seperti sensitif. Ketika saya menemukan hobi lama saya untuk merajut, saya merasakan ini sangat membantu saya. Saya pun berharap teman-teman pejuang kanker bisa mencari hobi. Kita belajar hal yang baru, kita juga bisa mungkin berkebun, atau kita bisa belajar menulis cerita kita, dikirim ke blog atau FB, itu juga akan membantu kita. Sehingga apa yang saya lakukan ini, saya pun merasa senang. Nah, tentunya saya akan mencari waktu yang cocok dengan saya, kapan saya bisa merajut, dan saya membuat sesuatu dari benang-benang ini. Ini sangat membantu karena beberapa teman saya yang suka merajut juga mengalami hal yang sama. Ketika kita merasa galau, kesepian, dengan mengerjakan kerajinan tangan seperti merajut, ini sangat membantu. Tentunya kalau yang belum bisa, kita belajar dari nol. Kita belajar bagaimana membuat single crochet, atau kita bagaimana membuat slip stitch, atau kita membuat double crochet. Awal-awal akan terasa sulit, tapi teman-teman jangan ragu. Apabila kita mau belajar, pasti kita akan bisa. Tentunya kita butuh waktu ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa merasakan lebih berguna, lebih bermanfaat, sehingga kita pun bisa melewati kehidupan ini lebih berkualitas. Jadi teman-teman tidak usah berkecil hati apabila merasa tidak pede setelah dimastektomi, karena kita akan mempunyai sumpelan seperti ini
Ya teman-teman, seperti ini. Demikianlah di video kali ini saya meng-sharekan bagaimana saya mengelola stres saya setelah mastektomi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikut saya. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, pencet lonceng, komen dan share video ini supaya saya lebih bersemangat untuk membagikan tips-tips yang akan saya buat di video nanti. Terima kasih.